bill to go to Cal State, and Bring a new proposal to tonight. let me put you on hold. Goes to the kitchen. Yes, sir. Very good. You to fight beside us. Institute the first worldwide draft to be less than 500,000. This device facilitates you jump. Halo Sobat ISK, pada episode kali ini kita akan membahas film fiksi ilmiah yang bercerita tentang seorang pria yang direkrut untuk bertempur dalam perang masa depan untuk berperang melawan para alien yang ingin menguasai bumi. Dan ini dia alur cerita film The Tempur War. Film diawali di bulan Desember 2022. Seorang pensiunan tentara yang saat ini menjadi guru biologi yang bernama Daniel mendapat telepon dari pemerintah mengenai pengumuman perekrutan tim peneliti Angkatan Darat. Sebuah pekerjaan yang sangat Daniel idam-idamkan. Sementara istri Daniel, Amy, dan anaknya Muri mempersiapkan acara malam Natal sekaligus nonton final Piala Dunia 2022. Namun ternyata lamaran Daniel ditolak karena Daniel tidak memiliki pengalaman yang cukup. Hal itu membuat Daniel lumayan depresi. Daniel selamanya akan tetap menjadi seorang guru biologi. Daniel pun kembali masuk ke dalam rumah dengan wajah yang murung. Putrinya Muri menyemangati Daniel dengan berkata kalau Muri ingin menjadi seorang ilmuwan yang pintar seperti ayahnya. Daniel dan keluarganya melihat pertandingan final Piala Dunia. Tiba-tiba muncul kilatan cahaya aneh di tengah-tengah lapangan. Dari dalam cahaya itu keluar sekelompok pasukan bersenjata. Mereka adalah manusia yang mengaku dari masa depan. Pasukan itu memberitahu kalau 30 tahun yang akan datang bumi diserang oleh ras alien yang sangat kuat. Dan saat itu manusia hampir musnah dari muka bumi. Pasukan itu meminta bantuan manusia di tahun 2022 untuk dikirim ke masa depan membantu pertempuran melawan alien. Ini adalah harapan terakhir umat manusia di masa depan. Sejak saat itu fasilitas portal waktu menuju masa depan pun dibangun. Setiap minggunya dikirim ribuan tentara dari seluruh penjuru dunia untuk membantu pertempuran. Setelah seminggu pasukan itu akan kembali ke tahun 2022. Namun ternyata hanya sedikit yang berhasil kembali hidup-hidup karena sangat sedikit tentara yang memenuhi persyaratan dikirim ke masa depan. Pemerintah dunia menetapkan wajib militer bagi warga sipil yang memenuhi persyaratan untuk dikirim ke masa depan. Sejak saat itu ribuan warga sipil dikirim ke masa depan untuk membantu peperangan. Dan hasilnya sama saja. Setelah seminggu hanya sedikit orang yang berhasil selamat kembali ke tahun 2022. Hal ini memicu kepanikan massal di seluruh dunia. Hal ini membuat murid tidak bisa tidur, takut ayahnya akan dikirim ke masa depan. Murid tidak ingin kehilangan ayahnya. Daniel lalu memeluk putrinya itu dengan erat dan berkata semua akan baik-baik saja. Keesokan harinya saat sedang mengajar biologi di sekolah, hampir semua siswanya tidak ada yang memiliki semangat untuk belajar. Daniel pun menghentikan pelajaran. Daniel kemudian mendapat pesan kalau dirinya terpilih ikut wajib militer. Daniel pun langsung pergi menuju pangkalan militer untuk melakukan tes medis. Daniel menjalani serangkaian tes. Setelah seorang petugas tidak sengaja memberitahukan kalau Daniel akan meninggal 7 tahun lagi, namun mereka menolak memberitahu penyebabnya. Ternyata Daniel memenuhi persyaratan untuk dikirim ke masa depan. Mereka lalu memasangkan sebuah alat di lengan Daniel.
Alat itu adalah membantu proses teleportasi ke masa depan dan kembali ke tahun 2022. Daniel kemudian diberi kesempatan 1 hari untuk mengucapkan salam perpisahan pada keluarganya. Daniel langsung menemui istrinya yang sedang bekerja sebagai psikolog, membantu orang-orang yang selamat dari masa depan. Kebanyakan dari mereka mengalami depresi yang sangat berat. Daniel memberitahu kalau dia terpilih menjalani wajib militer. Amy tidak ingin Daniel pergi karena itu sangat berbahaya. Amy meminta Daniel meminta bantuan seseorang yang bisa melepaskan kaleng besi di tangannya. Daniel lalu berkendara menuju sebuah bengkel pesawat swasta. Daniel bertemu dengan seorang pria. Orang itu adalah James, ayah Daniel sendiri, yang saat ini menjadi tukang servis pesawat terbang. Ini adalah kali pertama mereka bertemu sejak 20 tahun lamanya. Daniel lalu bertanya, kenapa dulu ayah pergi meninggalkan ibunya? Daniel menuduh ayahnya sebagai pengecut yang tidak bertanggung jawab kepada keluarganya. Daniel yang marah tidak jadi meminta bantuan melepaskan gelang tersebut. Daniel memutuskan akan menerima keputusan pemerintah untuk dikirim ke masa depan. Daniel pun pulang ke rumah memberitahu istrinya kalau ia akan tetap pergi ke masa depan. Daniel kemudian menemui putrinya, Muri, yang sedang bermain di halaman. Mengetahui ayahnya akan dikirim ke masa depan, wajah Muri langsung terdiam. Muri tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Daniel memberitahu Muri kalau semuanya akan baik-baik saja. Daniel pun kembali ke pangkalan militer. Seorang petugas memberitahu titik kelemahan alien yang akan mereka lawan adalah leher dan perutnya. Petugas lain kemudian memberitahu jika mereka sudah genap seminggu ada di masa depan, maka gelang yang mereka pakai otomatis akan membawa mereka kembali ke masa kini saat sedang berbaris. Daniel berkenalan dengan seorang peneliti yang bernama Charlie dan seorang tentara yang bernama Dorian yang juga terpilih untuk dikirim ke masa depan. Daniel dan Charlie mendapat informasi kalau Dorian ternyata sudah pernah pergi ke sana. Petugas memberitahu alien yang akan mereka hadapi bernama Wetspec yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan sangat berbahaya. Dorian juga pernah memotong cakar alien dan ia jadikan kalung sebagai souvenir. Malam harinya sirine dibunyikan. Semua orang pun bersiap-siap. Petugas memberitahu di masa depan laboratorium terakhir yang meneliti Wetspec sedang diserang. Mereka harus cepat. Jamling pun dinyalakan. Semua orang merasa gugup, namun Daniel mencoba untuk tetap tenang karena ia sudah pernah menjadi tentara. Pasukan itu pun mulai dikirim menuju masa depan. Namun ternyata di ruang kontrol terjadi kerusakan. Ternyata orang-orang itu dikirim ke masa depan, namun berjatuhan dari langit. Beruntung Daniel terjatuh tepat di kolam renang. Mereka yang terjatuh di kolam renang berhasil selamat, sementara yang lain langsung tewas dan luka-luka setelah berjatuh dari ketinggian. Daniel, Charlie, dan beberapa orang yang selamat melihat keadaan bumi yang sudah porak-poranda. Dari alat komunikasi terdengar suara komandan memerintahkan Daniel dan yang lain menuju laboratorium terakhir di gedung dekat mereka untuk menyelamatkan para peneliti yang ada di sana karena kota itu akan dibom sebentar lagi. Daniel dan yang lain pun langsung bergerak menjalankan misi penyelamatan ini. Mereka berjalan mengendap-endap menuju lokasi laboratorium yang dimaksud. Sesampainya di dalam laboratorium, situasi terlihat sangat kacau. Daniel terkejut saat melihat mayat para peneliti tergantung di langit-langit. Tidak ada satupun orang selamat di laboratorium tersebut. Komandan kemudian menyuruh mereka mengambil sampel dan bergegas pergi dari laboratorium. Di tempat lain pesawat-pesawat pengebom mulai diterbangkan menuju kota. Setelah semua sampel diambil,
Mereka pun bergegas keluar. Saat sedang berjalan keluar, dari atas terlihat beberapa Whitespec yang memperhatikan mereka. Whitespec itu langsung menembakkan duri. Mereka pun langsung kabur berusaha menghindari kecepatan Whitespec. Punggung Whitespec kebal terhadap tembakan. Satu-satunya titik lemah Whitespec adalah perut dan lehernya. Setelah keluar dari dalam gedung, mereka bergegas berlari menuju kendaraan yang menjemput mereka. Namun tiba-tiba Whitespec menyerang kendaraan tersebut. Mereka pun terpaksa berlari menghindari kepungan Whitespec. Di saat yang sama, pesawat pengebom mulai menjatuhkan bom di penjuru kota. Di atas pesawat pengebom kemudian kembali meledakkan seluruh kota. Beberapa saat kemudian, Daniel terbangun di dalam barak militer. Daniel dan Charlie selamat dalam misi ini. Daniel dan Charlie lalu mendekati Dorian yang sedang menyendiri. Dorian merasa apa yang mereka lakukan saat ini sia-sia. Manusia akan tetap punah. Daniel pun kembali bertanya, jika Dorian merasa selama ini sia-sia, kenapa ia kembali ikut misi ini bahkan sampai 3 kali? Terus apa artinya kalung cakar Whitespec yang ia kenakan itu? Daniel kemudian dipanggil oleh komandan militer yang tadi memberikan perintah. Secara mengejutkan ternyata komandan militer ini adalah Muri, putrinya sendiri yang saat ini sudah dewasa. Daniel terkejut melihat putrinya kini menjadi wanita yang tangguh. Saat ini selain menjadi komandan, Muri adalah seorang ilmuwan bioteknologi. Daniel sangat bangga dengan putrinya itu. Namun Muri tidak ingin berbuai nostalgia. Muri ingin Daniel fokus pada misi khusus yang akan ia berikan pada Daniel. Karena diramalkan seminggu ke depan, spesies manusia akan musnah dari muka bumi. Muri lalu memperlihatkan gambaran Whitespec betina di dalam sarangnya. Muri berhasil menciptakan racun yang bisa membunuh penjantan di sarang itu. Namun ternyata Whitespec betina bisa kebal terhadap racun. Muri dan timnya akan menangkap Whitespec betina itu hidup-hidup untuk diteliti. Ini adalah harapan terakhir umat manusia. Mereka pun mulai bergerak. Di dalam helikopter, Muri bercerita 3 tahun lalu, Whitespec pertama kali terlihat di tempat ini, yaitu Rusia bagian utara. 3 tahun kemudian, Whitespec sudah menguasai segala penjuru dunia. Daniel pun terkejut mengetahui perkembangan Whitespec yang sangat cepat. Mereka pun sampai di salah satu sarang Whitespec. Pasukan di bawah berhasil menjebak Whitespec betina di dalam lubang. Namun ternyata Whitespec betina itu terlalu kuat. Monster itu berhasil membunuh beberapa pasukan. Muri pun memutuskan turun untuk membantu. Whitespec betina itu terus mengamuk. Melihat dari luar banyak monster bergerak mendekat. Daniel pun ikut turun membantu untuk memancing Whitespec betina dimasukkan ke dalam kandang. Dengan susah payah, mereka pun akhirnya berhasil. Mereka pun bergegas membawa monster itu pergi ke markas. Dari belakang ratusan Whitespec mengejar mereka. Daniel dan Muri bergegas naik ke dalam mobil dan melesat pergi. Mereka pun berhasil menyelamatkan diri menuju pantai. Muri berkata ia tidak ingin Daniel membahayakan dirinya sendiri, karena hal itu akan mengacaukan rencana Muri. Muri ingin Daniel tetap hidup apapun yang terjadi. Namun Daniel sebagai seorang ayah tidak akan membiarkan putrinya dalam bahaya. Sebuah helikopter kemudian datang menjemput mereka berdua.
Helikopter itu pun membawa mereka ke pangkalan militer di tengah lautan, sekaligus tempat tower gambling berada. Sesampainya di sana, Muri langsung memulai penelitian mencari racun yang bisa membunuh Westpac betina. Semalaman Muri melakukan ribuan tes sendirian. Muri kemudian memberitahu rencana yang akan ia lakukan. Setelah Muri berhasil menemukan racun tersebut, Muri akan memberikan racun itu kepada Daniel yang akan kembali ke masa depan. Muri ingin Daniel memperbanyak racun itu dan memusnahkan Westpac sebelum semua itu terjadi. Daniel sadar ini adalah misi bunuh diri bagi Muri, namun Daniel akan melindungi Muri apapun yang terjadi. Muri pun akhirnya berhasil menemukan racun yang efektif. Di saat yang sama, Westpac betina itu pun tiba-tiba terbangun. Dari luar terlihat jutaan Westpac bergerak menyerang markas. Muri dan Daniel pun bergerak menuju helikopter untuk menyelamatkan diri. Namun jutaan Westpac berhasil mencapai markas. Monster-monster itu menyelamatkan Westpac betina yang sebelumnya ditahan. Di luar, Daniel dan Muri bertarung melawan Westpac. Muri pun terkena tembakan di perutnya. Sementara itu satu-satunya helikopter yang tersisa pergi karena diserang oleh Westpac. Terjadi ledakan yang dahsyat di dalam markas. Muri yang tidak bisa bergerak lagi berterima kasih kepada Daniel. Muri sangat bahagia bisa kembali bertemu ayahnya setelah sekian lama. Muri lalu menyerahkan racun yang baru saja ia temukan kepada Daniel. Muri ingin Daniel memastikan semua ini tidak terjadi. Tiba-tiba Westpac betina muncul menarik Muri. Daniel yang ingin menolong Muri ternyata waktunya telah habis. Daniel pun kembali ke masa lalu bersama beberapa orang yang selamat. Beberapa saat kemudian, Daniel terbangun di dalam markas militer. Daniel menyerahkan racun kepada petugas dan menyuruh mereka menggandakan racun itu dalam jumlah yang banyak. Namun petugas memberitahu kalau gambling di masa depan telah hancur. Mereka tidak bisa mengirim siapapun ke masa depan lagi. Semua telah berakhir. Daniel melihat Charlie yang juga selamat kembali ke masa lalu bersamanya. Setelah keluar dari pangkalan militer, Daniel langsung disambut oleh istrinya. Setelah sampai di dalam rumah, Daniel langsung memeluk Muri dengan erat. Daniel tidak ingin kehilangan putrinya itu. Daniel kemudian bercerita pada Amy. Di masa depan ia bertemu dengan Muri yang sudah dewasa dan menjadi komandan militer sekaligus peneliti yang hebat. Daniel mendapatkan racun yang diciptakan oleh Muri. Namun Daniel bingung harus diapakan racun itu. Sedangkan serangan pertama terjadi di Rusia di tahun 2048. Dan susahnya lagi tidak ada satupun catatan ataupun rekaman satelit mengenai kapan turunnya pesawat alien di tahun-tahun itu. Amy lalu berkata, bagaimana jika alien itu ternyata sudah ada di bumi sebelum tahun 2048? Atau bahkan mereka sudah ada di sini sejak dahulu kala. Daniel pun memiliki ide. Daniel menemui Dorian yang sedang minum di dalam bar. Daniel meminjam cakar di kalung Dorian untuk diteliti karena Daniel memiliki ide untuk menyelamatkan dunia. Mereka meminta bantuan Charlie untuk meneliti cakar itu. Charlie menemukan sampel abu vulkanik yang berasal dari Cina di dalam cakar itu. Hanya pakar gunung api yang bisa menjelaskannya. Daniel pun mengajak yang lain ke sekolah tempat ia mengajar. Daniel bertanya pada Martin, kenapa abu vulkanik dari Cina bisa mempengaruhi cakar alien yang berasal dari Rusia. Martin bercerita bahwa dahulu kala pernah terjadi letusan gunung Changbai yang sangat dahsyat di tahun 946. Abu ledakan gunung itu menyelimuti sebagian bumi dan masih bisa ditemukan saat ini terkubur di dalam es. Martin lalu memperlihatkan glaser besar di Rusia yang masih menyimpan abu vulkanik di kedalaman 400 meter. Daniel dan Charlie pun sadar
Selama ini para alien itu sudah ada di bumi. Mereka pasti bersembunyi di bawah gunung es. Daniel langsung menemui Menteri Pertahanan, mau minta bantuan untuk mengirimnya ke Rusia untuk meneliti apakah teorinya tentang alien yang sudah ada di bumi benar atau salah. Namun Menteri Pertahanan menolak mentah-mentah karena semua negara saat ini sedang mengalami krisis. Daniel meminta bantuan James untuk diterbangkan diam-diam menuju ke Rusia. Daniel yakin para alien sedang bersembunyi di sana. Tanpa pikir panjang, James bersedia membantu Daniel. Mereka pun bersiap-siap. Petugas yang dimintai bantuan menggandakan racun juga ikut, membawa beberapa koper racun. Mereka langsung terbang menuju Rusia. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di gletser yang dimaksud. Rombongan itu pun menyusuri gletser mencari sesuatu yang mencurigakan. Setelah beberapa saat mencari, mereka melihat elektronik di kendaraan terjadi gangguan. Kompas pun tidak berfungsi. Itu artinya ada medan magnet yang sangat kuat di bawah mereka. Setelah salju diledakkan, mereka bergegas turun memasuki celah gua salju. Di dalamnya ternyata benar. Mereka melihat sebuah pesawat alien yang terjebak di salju. Daniel pun berkata, jika mereka masuk ada kemungkinan tidak akan keluar hidup-hidup. Daniel mempersilahkan timnya untuk pulang dan memberitahu dunia bahwa ada pesawat alien di sini. Namun di sini James dan Charlie merasa birokrasi dunia akan sangat lambat mengatasi hal ini. Bisa jadi Wetspark akan keburu muncul sebelum bisa diatasi. Mereka pun sepakat untuk masuk gua menyelamatkan masa depan umat manusia. Daniel dan yang lain akan masuk sementara Charlie dan James akan berjaga di luar. Jangan sampai ada Wetspark yang lolos pergi keluar saat sedang menelusuri pesawat alien. Daniel sadar kalau alien yang mengendarai pesawat ini telah tewas membeku. Alien-alien ini sepertinya tidak sengaja mendarat di bumi. Dan Wetspark sendiri adalah hewan rekayasa genika atau senjata yang digunakan alien untuk menyapu habis kehidupan sebuah planet. Mereka lalu menemukan ruangan di mana terdapat beberapa Wetspark yang sedang tertidur. Daniel dan yang lain mulai menyuntikkan racun ke beberapa Wetspark. Dan berhasil, racun itu membunuh mereka. Namun aksi ini membuat beberapa Wetspark yang lain bangkit dan keluar dari sarangnya. Dorian menyuruh Daniel pergi keluar mengejar Wetspark yang telah kabur. Di luar, Charlie dan James menembaki beberapa Wetspark yang mencoba kabur. Di dalam pesawat, pasukan itu menemukan sarang Wetspark yang lebih banyak lagi dan mulai menetas. Dorian pun memilih meledakkan pesawat tersebut. Terjadi ledakan yang sangat besar. Di luar, Daniel berhasil selamat. Daniel bertemu dengan James dan Charlie. James memberitahu satu ekor Wetspark berukuran besar berhasil kabur. Itu adalah Wetspark betina. Daniel dan James langsung menelusuri jejak makhluk itu. Mereka berdua berhasil menemukannya. Mereka pun memancing makhluk itu dengan boneka salju. Beberapa kali mereka menembaki makhluk itu. Namun Wetspark malah mengamuk dan menghilang di antara tumpukan salju. Saat sedang mengawasi sekitar, tiba-tiba Wetspark kembali muncul, menyerang mereka. Daniel dan James berhasil menyerang kedua mata Wetspark itu. Mengetahui Wetspark itu buta, Daniel dan James memancing Wetspark itu ke pinggir jurang. Daniel memasukkan racun ke dalam mulut Wetspark dan memendamnya. Wetspark itu pun terjatuh dan hancur. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan makhluk itu untuk selama-lamanya. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tonton video lainnya. Salam Sobat ISK.